wabarakatuh. Dalam video ini saya akan mempraktekkan atau memperagakan supervisi klinis dengan pendekatan coaching. Pendekatan coaching ini menitikberatkan antara coach dengan coachee itu sebagai mitra, sebagai rekan, sehingga tidak ada dalam proses ini saya sebagai coach menilai ibu, menghakimi ibu apakah sudah baik, sudah benar, kurang baik, kurang benar. Di sini percakapan ini justru bertujuan untuk menggali potensi baik coachee, bahkan coachnya sendiri agar mendapatkan performa yang terbaik. Pendekatan coaching ini kita bagi menjadi 3 pertemuan. Yang pertama percakapan pra-observasi, yang kedua observasinya itu sendiri, yang ketiga pasca observasi. Untuk kesempatan pertama ini kita akan mulai melakukan percakapan pra-observasi. Baik Bu, kita mulai ya Bu ya. Bu, dalam kesempatan ini saya mendapatkan tugas untuk mensupervisi Ibu. Di percakapan pra-observasi ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, yang akan kita diskusikan. Yang pertama terkait tujuan pembelajaran dulu nih Bu. Tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan ini apa saja? Untuk materi di hari ini yang akan saya jelaskan ke siswa itu tentang turunan fungsi trigonometri. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu memahami pengertian turunan fungsi trigonometri, kemudian menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigono. Gitu. Ya, itu tujuannya ya Bu ya. Nah, sehingga nanti dari tujuan ini kita akan melaksanakan proses pembelajaran. Nah, di pembelajaran nanti Bu, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi di bagian apa nih Bu? Nanti yang supaya nanti saya ketika observasi tidak akan melebar kemana-mana, saya akan mengobservasi ke bagian yang memang Ibu inginkan kembangkan di bagian mananya gitu. Kira-kira di bagian mana saja yang akan kita kembangkan? Kebetulan materi turunan fungsi trigono ini salah satu materi yang cukup sulit di mata anak-anak gitu ya. Jadi di sini mungkin saya akan mengembangkannya bagaimana agar dipandang mudah gitu materi ini oleh siswa. Nah, salah satunya mungkin pengembangan ke pembelajaran berdiferensiasi konten. Itu saya akan mencoba menggunakan teknologi ya. Jadi kayak nanti pas kuis kita akan menggunakan aplikasi Quizizz seperti itu. Itu agar lebih menarik bagi siswa, rencananya seperti itu. Karena matematika cenderung kan menyelesaikan soal saja. Jadi mana bentuk evaluasinya itu ya tidak membosankan gitu, walaupun intinya cuma mengerjakan soal. Sama saja sepertinya, tapi dikemas lebih menarik mungkin ya Bu ya. Sehingga minat anak pun menjadi lebih. Tadi ya berarti yang pertama berdiferensiasi di bagian konten ya Bu ya. Ada lagi yang kira-kira ingin dikembangkan selain diferensiasi konten? Kalau yang kedua mungkin di diferensiasi prosesnya ya Pak ya. Jadi dari awal pembelajaran ketika saya mengajar di kelas 12 ini saya melihat ada siswa yang memang sudah siap, dari kemampuan numberingnya juga sudah bagus gitu, numbering sense-nya. Kemudian ada yang masih kurang. Nah, mungkin nanti dalam prosesi pembelajarannya ini saya akan memisahkan antara siswa yang kesiapannya sudah baik sama kesiapan yang belum baik dengan memberikan beberapa soal gitu untuk di-drill kepada mereka sesuai dengan kemampuannya. Jadi mereka akan berusaha untuk mengerjakan soal tersebut tapi sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki ya. Itu. Jadi yang pertanyaan kedua di diferensiasi proses ada lagi atau cukup itu saja? Mungkin dalam yang ketiga ini ya sosial emosional si siswanya juga. Jadi dalam pembelajaran nanti mungkin kita akan menggerakkan itu, atau bisa sesama temannya bisa saling membantu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dimiliki dari siswa yang sudah bisa ke siswa yang belum, seperti itu sih, agar siswanya ramai di kelas, nggak hanya guru yang jadi ini kan. Kalau sekarang siswa malah yang harus jadi si subjeknya untuk menyelesaikan. Mungkin nanti
supaya anak dapat berelasi dengan baik dengan teman-temannya gitu ya. Mungkin itu yang akan nanti, jadi saya nanti pun dalam proses observasi akan fokus ke bagian itu saja, yang 3 komponen itu. Jika daripada akhirnya strategi pembelajaran yang dipersiapkan nanti seperti apa Bu? Ya, strategi pembelajarannya mungkin kalau misalnya pembelajaran di awal ya seperti biasa ya, itu apa, pembukaan, terus mengabsen peserta didik gitu, terus kemudian kita menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini untuk apa, terus sebelumnya materi prasyarat yang sudah mereka kerjakan itu apa, kita menjelaskan materi, beberapa trik untuk mengerjakan tipe soal si turunan fungsi trigonometri itu, kemudian siswa diberikan soal sesuai dengan kemampuannya itu. Jadi nanti saya mungkin akan membuat kertas-kertas kecil. Nah, itu isinya beberapa soal tapi kita buat sesuai dengan kemampuan siswa gitu. Itu kemudian nanti setelah mereka mencoba sendiri mempraktekkan apa yang telah dijelaskan, terakhir diakhiri dengan evaluasinya, yaitu bentuk tes tapi kita akan menggunakan kuisis. Biasanya anak lebih senang gitu untuk mengerjakan evaluasi. Ya, itu tadi itu sudah mengutarakan dari mulai tujuannya, terus dan area pengembangan yang hendak dicapai, strategi persiapannya. Sepertinya untuk percakapan praobservasi saya sudah mendapatkan pemahaman yang cukup, sudah mendapatkan pemahaman yang cukup. Berarti kita tinggal observasinya aja langsung ya Bu ya. Oke, terima kasih ya Bu ya untuk percakapannya. Semoga nanti pas di observasinya ini yang kita rencanakan dapat berjalan semuanya dengan baik. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dipanggil namanya, coba sebutkan satu kata yang ada di pikiran kamu. Produk membuat fungsi. Misalnya satu kata aja yang paling. Misalnya nih saya cinta. Karena saya begitu cintanya sama siapa? Jadi sama anak-anak situasi ini lagi jadi kan sama Adrian sedikit. Adrian. Satu kata. Udah hadir tadi. Ya, hadir lah udah. Aja. Pusing ya Allah. Oh, satu kata. Adini. Benci. Ini kok pada negatif sih? Andika. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, walaupun hari ini katanya siang, panas, lelah, dingin. Iya, ada yang bilang panas, dingin, lelah, capek. Terus ini udah siang, ada yang lapar, haus, tapi harus tetap semangat. Iya. Karena hari ini kita akan belajar pelajaran yang paling mudah sedunia. Oke? Nah, materi apa? Terakhir materi apa? Oke, nah terakhir kita belajar turunan apa? Aljabar. Turunan atau diferensial, turunan aljabar. Nah, turunan aljabar ini salah satu materi prasyarat yang harus kita pahami dulu yang kemarin. Yang harus kita pahami biar bisa mengerjakan turunan
Adrian lagi lihat, oh ada Y sama dengan 2X pangkat 3. Ditanya turunannya, kalau aljabar kan dia angka-angka kayak gini. Nah, kalau diturunin jadi apa? 6X, 3-nya dikaliin ke depan, 6X, pangkatnya 2. Gitu kan, cuma turunin pangkat. Tapi kalau turunan trigonometri bukan pangkatnya yang diturunin, tapi fungsinya yang berubah bentuk. Asal usulnya ada panjang, sama kayak kemarin, kayak si turunan. Asal usul turunan trigono sama asal usul turunan aljabar sama. Nah, kita pakai rumus langsungnya aja. Di sini gini, ada 6 rumus ajaib yang harus kalian kuasai. Kalau ini bisa, udah ulangan sekarang juga langsung bisa. Coba. Yang pertama, kalau kalian punya fungsi T trigono tadi yang kata Ardiana COS, atau SIN, sin. Nah, misalnya saya punya Y-nya sin. Sin ini kalau dia turunkan itu jadi cos. Gitu. Jadi dia mau berubah bentuk, bukan turun pangkat lagi. Lihat dulu saya tandain ya. Nah, ini kunci untuk belajar hari ini. Coba kita lihat dulu soal. Yang pertama, sin diturunin. Kita ingat dulu, jangan diturunin. Sin diturunin. Cos diturunin. Tangan diturunin. Sekan kuadrat. Kalau tahun kemarin ada angkatan kemarin yang kalau nggak salah itu kalau tangan diturunin sek bu. Sekan kali sekan kan boleh. Sek ya. Terserah kalian lebih gampang gimana. Kalau tangan diturunin. Sek diturunin. Kosek diturunin. Min kosek dokter. Oke, hafal nggak? Sin diturunin kos min sin. Tan sekan kuadrat. Ada yang enggak? Ingat nggak? Coba saya tutup ya. Kita ingat sekali lagi, udah itu kita coba aplikasinya. Oke, sin diturunin. Oke, nah ini kurang lebih nanti kalian boleh hafalin gimana caranya kalian hafalin bebas ya. Nah ini adalah 6 rumus ajaib yang harus kalian hafalin ya. Oke, jangan dulu itu aja saya kasih tahu. Nah sekarang gimana bentuk soal dari soal-soal turunan trigonometri ini? Ini berhubungan sama yang kemarin. Oke, kita lihat dulu yang sederhana dulu nih. Oke, contoh soalnya. Misal saya punya soal kayak gini. Cari turunan dari sin 8x. Yang kita punya apa sih turunan apa? Sin x. Kalau sin 8x punya enggak? Enggak. Nah, terus gimana? Nah, untuk mengerjakan soal-soal turunan trigono biasanya hanya berurusan sama 3 bentuk ini. Oke. Selain ini apa yang harus kalian ingat? Yang pertama, kalau nurunin sesuatu urutannya adalah turun pangkat. Oke, mantap. Turun fungsi sama turdut. Turun pangkat. Turunan fungsi itu sin, cos, tangan dan lain-lain. Sama turdut turunan sudut. Nah, bedanya apa? Mana pangkat, mana fungsi, mana sudut. Nih, saya misalnya punya sin pangkat 5, 6x min 1. Yang disebut pangkat yang mana? 5. Turfu, fungsi teh berarti turdut, sudut itu oke? Berarti masukin ke sini. Oh, berarti turunannya sin diturunin jadi cos 8x. Jadi sudut nama tetap gitu. Kita hanya nurunin fungsinya aja. Sin diturunin jadi cos dikali sudutnya berapa? 8x diturunin jadi apa? 8x diturunin jadi apa? 8. Ini mah turdut biasanya ini turunan aljabar yang materi prasyarat minggu kemarin. Oke, ada yang mau coba? Oke, mantap. Iya, berarti coba aja. So,
Kita coba yuk. Oke, ih banyak antriannya. Bu. Oke. So, Oke. tulis yes sama dengan. Boleh nggak? Sek. Sek. Pangkat. Berapa yang dua? 40 3x dikurang 8. Nah, so, ada yang mau bantuin nggak? Langkah pertama apa? Yes sama dengan Terus apa dulu? Dua sek apa? Suruh sek. So, apa lagi? Oke. So, ada lagi yang mau coba? Nomor 4 coba cari. Ya, mau nanya boleh. Mana ini? Ini apa? 2. Ini apa? 3. 2 kali 3. Ada yang mau coba? Dari sebelah kanan? Ada yang mau? Ada yang mau? Ada yang mau? Oh iya. Ada yang mau? Aku Ada yang mau? Udah jelas? Ada yang cobain lagi? Satu space ya? Oke, ada spin. Min yang ini nih. Min ini dikedepanin. Lima ini. Jadi semua yang aljabar tuh kedepanin, biarin yang belakang itu bentuk trigonometri. Siapa yang udah belum? Udah kenapa? Udah ada. Oh, sama yang kelas ini juga? Udah PDKT yang mau kan? Terus sayang. Soal apa? 2 menit lagi ya, diminta coba lagi. Udah ya? Kamu Adrian spesial. Siapa lagi? Bill gimana Bill? Sakit? Pas ada naikin aja. Semuanya. Ya. Jangan COS terus. Yang nomor. Mana nih Bang? Ada ya? Nanti kalau ada yang apa sini kan kali gimana kali?
Oke, 30 detik untuk mengerjakan. Pimpin jawab. Baru 15 orang. 5, 4, 3, 2, 1. Berarti jawabannya apa? Oke, nomor satunya bisa Marina. Oke, jawabannya 4 toh? Easy ya, ini easy. Oke, tapi cuma 15 orang yang benar. Oke, coba lanjut ya. Soal nomor 2. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau membantu menyimpulkan hari ini? Kesimpulannya adalah Matematika itu gampang. matematika itu gampang. Yang lain kesimpulan materi sekarang hari ini? Hah? Lawan yang keras. Oke, ada yang mau menyimpulkan dari materi turunan? Turunan trigono? Semua bentuk trigono pasti bisa diturunkan. Nah, salah satu langkahnya adalah turunin apanya dulu? Pangkat. Yang kedua, fungsi. Ketiga, unsur. Nah, untuk menurunkan itu ada 6 alat bantu bentuk trigonometri. Itu mudah kan? Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita bakal pakai alat bantu lagi ketika kita menurunkan bentuk perkalian dan pembagian seperti yang tadi kalian lihat ada contoh di nomor 8, 9, 10. Itu khusus bentuk turunannya ketika perkalian dan pembagian. Itu yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Terima kasih semuanya. Jangan anggap matematika itu sulit karena matematika artinya Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di video ini ada yang spesial karena di percakapan praobservasi ini saya didampingi oleh Bapak Pepe, Pak Wawan, yang pada video ini akan mempraktekkan tentang supervisi akademik khususnya di bagian pasca observasi. Sebagai catatan, supervisi akademik yang kita lakukan adalah supervisi yang menggunakan prinsip coaching, di mana dalam prinsip coaching ini antara saya sebagai coach dan Ibu Deka sebagai coach bukan dalam rangka menilai beliau, tetapi di sini cenderung ke mencari solusi terbaik dalam proses pembelajaran. Maka di sini tidak lagi saya menilai Ibu, maka kita sebagai mitra berarti Bu ya. Untuk percakapan praobservasi ini ada yang untuk percakapan pasca observasi ini ada beberapa yang akan saya sampaikan. Seperti yang pernah kita laksanakan, kita sudah memulai dengan percakapan praobservasi ya Bu ya. Kemudian
Tadi juga saya sudah melaksanakan observasi langsung di kelas yang di pembelajaran yang Ibu laksanakan di dalam kelas. Dari hasil observasi itu ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bagaimana Ibu menilai performa diri Ibu sendiri tadi selama observasi dilaksanakan terkait dengan apa yang telah kita sepakati waktu pra-observasi. Kalau berdasarkan tadi proses observasi pembelajaran berlangsung, mungkin menurut saya pribadi sudah sesuai dengan rencana awal mengenai diferensiasi proses, diferensiasi konten, terus pembelajaran sosial emosionalnya juga sudah masuk ke dalam situ. Cuman kadang kenyataannya kadang waktu yang kita berikan, kita udah mengkonsep nih bakal segini waktunya. Nah itu suka kadang melebihi karena melihat dari realnya, kenyataannya kan kadang ada siswa yang bertanya lebih banyak lagi, ada siswa yang masih belum puas gitu dengan apa yang dia dapatkan. Nah seperti itu. Jadi kalau yang saya rasakan tadi ya waktu gitu, apalagi pas diferensiasi prosesnya itu yang diberi soal, ada siswa yang masih belum bisa nih, padahal sudah disesuaikan dengan kemampuan dia, seperti itu sih. Tapi untuk secara keseluruhan menurut saya sudah sesuai dengan yang direncanakan. Iya, ya. Seperti yang saya amati juga sama ya, kita di awal sudah menyepakati bahwa area pengembangan mana aja Bu ya yang akan kita kembangkan. Nah sehingga dari hasil kesepakatan kita area mana saja yang ingin dikembangkan, saya pun akhirnya selama observasi ada catatan-catatan pelaksanaan selama observasi itu. Yang pertama seperti yang kita sampaikan, yang pertama pembelajaran sosial emosionalnya. Nah, di pembelajaran sosial emosional diawali Ibu dengan menyapa anak-anak, kemudian bahkan ketika mengabsen Ibu pun menggali keadaan hati mereka, di mana setiap anak ketika di absen mengeluarkan perasaan hari itu sudah sangat bagus menurut saya, ketika anak sudah mau memberikan perasaan pada waktu itu, sehingga Ibu pun saya lihat dalam proses pembelajaran bisa menjadikan itu sebagai bahan untuk menghidupkan proses pembelajaran di anak. Kemudian yang kedua, diferensiasi proses yang kita sepakati, ya seperti yang Ibu sampaikan tadi juga, saya mengamati bahwa diferensiasi prosesnya sudah berjalan dengan sangat baik. Dari hasil asesmen sebelumnya ya Bu ya, Ibu sudah mempetakan kesiapan anak dari yang siap, kurang siap, dan yang sangat siap. Sangat terlihat bahwa proses diferensiasi proses dapat dijalankan Ibu dengan baik. Kemudian diferensiasi konten pun saya lihat Ibu sudah menggunakan berbagai macam media dalam menyikapi gaya belajar anak. Nah, mungkin itu yang bisa saya amati dari hasil kesepakatan. Memang seperti yang Ibu sampaikan sudah dapat tergambar semuanya. Namun mungkin ada sedikit Bu ya yang boleh menjadikan catatan gitu. Pada awal mungkin Ibu tidak belum menyampaikan tujuan pembelajaran secara tertulis ya. Tetapi di awal Ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya secara tersirat ya gitu ya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau menurut saya ada disampaikan secara langsung gitu ya. Mungkin itu saja. Nah, dari hasil supervisi ini Bu, kan Ibu dari awal di pra-observasi sudah menyampaikan bagian mana yang ingin dikembangkan, kemudian saya sudah mengobservasinya, kemudian Ibu pun sudah menyampaikan tadi
terkait performa Ibu sendiri juga saya ada catatan-catatannya. Kira-kira kedepannya bagian mana lagi nih Bu yang mungkin dapat dikembangkan untuk proses pembelajaran lebih menarik lagi gitu? Kalau yang saya pikirkan sih kan untuk bab selanjutnya itu materi statistika, peluang. Saya mau mengembangkan di diferensiasi kontennya gitu. Itu bakal lebih banyak variasi pembelajaran yang dapat kita lakukan, media pembelajaran yang digunakan. Lebih dapat banyak variasi daripada materi yang sebelumnya gitu. Materi turunan kan itu materi kalkulus murni menurunkan rumus dan lain-lain, tapi kalau misalnya statistika peluang itu lebih banyak di kehidupan sehari-hari, jadi nanti bisa diterapkan model pembelajaran problem based learning, problem posing. Itu juga bakal menarik gitu, kayak menampilkan dulu video yang berhubungan dengan materi pembelajaran, mereka mencari sendiri permasalahan dan lain-lain. Itu sih pengennya karena materinya juga yang untuk ke depan bisa gitu. Ya, tapi karena memang matematika itu untuk diferensiasi konten mungkin salah satu ini ya Bu ya, salah satu mapel yang agak terbatas sepertinya ya dalam diferensiasi konten, tapi tadi di pokok bahasan tertentu Ibu akan menggali lebih luas lagi tentang diferensiasi konten. Berarti kemungkinan materi ini dapat dilakukan kapan nih Bu? Materi tentang yang akan Ibu kembangkan di diferensiasi kontennya ini? Setelah bab yang ini kemarin itu kan kita limit tahiga. Nah setelah itu ada satu bab lagi untuk materi turunan, kemudian kita langsung masuk ke peluang, berarti mungkin 2 minggu ke depan itu akan dicoba juga itu. Dibuat semenarik mungkin agar siswa juga menganggap matematika itu benar-benar mudah, easy gitu. Terima kasih Ibu sudah menyampaikan baik tadi hasil performa Ibu sendiri, kemudian menyampaikan juga rencana tindak lanjut yang akan datang. Nah, sepertinya kita sudah di akhir percakapan pasca observasi ini. Ibu sudah bukan hanya Ibu ya, kita sudah melakukan supervisi berbasis coaching dari mulai pra, kemudian observasinya, kemudian sekarang pasca observasi. Dari yang kita alami ini Bu, dari 3 tahapan itu dibandingkan dengan supervisi berbasis yang lain selain coaching, refleksi Ibu dalam supervisi klinis berbasis coaching itu, mungkin Ibu bisa merefleksikan apa yang Ibu rasakan, kemudian dibandingkan dengan yang lain seperti apa dan sebagainya. Nah, untuk supervisi yang menggunakan prinsip coaching ini memang saya baru pertama kali sekarang ya. Sebelum-sebelumnya itu supervisi seperti biasa dinilai dari awal sampai akhir, sehingga kita tuh berpikir ya kita kayak lagi ujian gitu, dilihat dari awal sampai akhir. Malah kalau seperti itu tuh kadang membuat guru tuh gimana ya, deg-degan dan ya yang biasanya santai belajar tiba-tiba jadi kemana-mana. Nah bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya supervisi berbasis coaching ini, kalau menurut saya sih sangat baik sekali untuk dikembangkan selanjutnya juga itu oke. Yang pertama karena kita bisa dengan bebas gitu bertukar pendapat, terus kita nih punya rencana seperti ini kan, jadi bisa saling share bagusnya seperti ini, bagus atau tidak gitu. Jadi tidak merasa dinilai gitu, karena ya berarti kan kita seperti rekan aja kayak gitu. Gitu sudah oke sih kalau menurut saya ini buat dikembangkan selanjutnya di sekolah udah bagus gitu. Jadi guru-guru tidak akan merasa akan ada beberapa gitu, seperti itu. Ya, terima kasih Ibu sudah memberikan refleksinya. Sebagai tambahan dari saya, terkadang yang melakukan supervisi pun memiliki hal yang sama, Bu. Dalam artian sebenarnya agak sungkan juga untuk menilai rekan yang boleh jadi, apalagi rekannya misalkan dianggap lebih wah gitu. Maka sebagai refleksi bagi saya sendiri yang melakukan coach, maka dengan refleksi dengan supervisi berbasis coaching ini, yaitu dari segi coach pun
kesan bahwa saya akan menghakimi ibu, kesan saya akan menghakimi orang lain itu cenderung lebih kecil karena memang di sini yang ditonjolkan adalah kemitraan. Sehingga dengan kemitraan ini tadi seperti harapan ibu juga akhirnya dapat memunculkan ide-ide baru yang akan dikembangkan selanjutnya, bukan hanya menilai yang sudah lampau-lampau saja. Mungkin itu sebagai tambahan dari saya. Di akhir video ini saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak pengajar praktik yang sudah mendampingi kami dalam melakukan berbagai macam praktik, juga kepada Ibu Grahani Ayudeka yang telah bersedia menjadi coachnya saya, dan akhirnya saya berterima kasih kepada seluruh rekan-rekan juga yang mendukung berbagai macam kegiatan yang dalam rangka pelatihan guru penggerak ini. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.